Saya mohon izin untuk merecord. This call is now being recorded. Baik, ibu-ibu hebat semuanya, mohon izin untuk memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selamat siang untuk ibu-ibu CGB hebat, dan tak lupa di sini ada Ibu Vita selaku pengajar praktik dan juga Ibu Komariah. Terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah di pertemuan kedua ini kita bisa melanjutkan aktivitas ruang kolaborasi sesi 1, begitu nggih. Baik, untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama agar senantiasa kegiatan hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, serta kebermanfaatan untuk kita semua, khususnya untuk peserta didik kita di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Liridaillahi wa lisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lahumul Fatihah. Nggih, berdoa selesai. Nah, sekarang diawali dengan tepuk ya. Diawali dengan tepuk dulu. Nah, sekarang tepuk 1, yes. Tepuk 2, mantap. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, Indonesia, gitu ya. Tepuk 4, Indonesia, boleh, dan luar biasa, begitu ya. Ibu Maria, selamat bergabung. Ya, selamat Bu Aini. Oke, alhamdulillah. Baik, kita bersama-sama kita mulai. Tadi tepuk 1, yes. Tepuk 2, mantap. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, luar biasa. Ya, yang keempat luar biasa. Baik, kita mulai. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, mantap. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, luar biasa. Tepuk tangan untuk ibu-ibu hebat semuanya. Kelas 11, 4, luar biasa. Ayo kita semangat dulu. Kelas 11, hebat, luar biasa. Alhamdulillah. Mohon izin untuk share screen. Baik, ibu-ibu hebat semuanya, alhamdulillah kita sudah memasuki ruang kolaborasi pada sesi 1 forum diskusi. Masih dalam modul 1.1 refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, Kamis 1 September 2022. Nah, saya punya pantun ini ya sebelumnya. Jalan-jalan di kota Jember, rasanya lapar, lalu beli sambal terasi. Selamat datang di bulan September, mari belajar di ruang kolaborasi. Iya, terima kasih. Biar semangat ya, karena ini jam rawan, jam siang. Kita lanjutkan karena kemarin sudah perkenalan. Kita ke
agenda. Nih. Oke. Agenda kita yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan review eksplorasi konsep, ada aktivitas sesi, review aktivitas pembelajaran, dan penutup. Nah, sekarang kita akan menebak nama makanan. Nah, nama makanan ya. Karena tadi untuk yang hadir pertama kali tadi ada Bu Uci. Nah, karena Bu Uci ini sangat rajin sekali begitu ya, ada Bu Uci. Jadi begini permainannya. Bu Uci menebak satu nama makanan. Kemudian nanti di huruf terakhir makanan itu contohnya misalkan Bu Uci menyampaikan bakso. Nah, nanti dilemparkan ke teman yang lainnya, yang diawali dengan huruf O. Apa kira-kira O? Misalkan orem-orem. Nah, begitu ya. Baik. Dan yang memanggil nanti untuk menyebutkan adalah saya. Diawali dengan Bu Uci, mulai silahkan. Makannya adalah arem-arem. Arem-arem, oke. Monggo, Bu Laila, silahkan. Berarti diawali Dengan huruf ya? M. Mangga. Mangga. Nggih. Oke, nama makanan. Oh, buah nggak boleh, Bu. Oke, bukan buah, nama makanan. Spesifikasinya makanan. Ya, buah termasuk makanan, cuma makanan seperti yang saya sebutkan tadi, contohnya ada bakso, ada orem-orem. Nah, ini kan siang-siang gini kan sambil membayangkan begitu ya. Monggo Bu Laila. Mendut, Ibu. Mendut. Ya sudah, enggak apa-apa. Oke. Silahkan lanjutnya adalah Ibu Sulastri. Timus, Bu. Ya. Timus. Timus itu dari mana? Dari apa ya? Dari ketela, yang dari petanaan. Oh, tadi. iya. Oke. Bagus, sip. Timus, lanjut Bu Ratna. Timus itu S. Soto. Soto, ya, bagus. Bu Maisaroh. Oh ya, ongol-ongol. Iya, awal-awal ini. Ya, ongol-ongol ya boleh. Oke, berarti ini pindah makanan ke jenis kue gitu ya. Enggak apa-apa. Ibu Nurjana. Masih mute. Iya. Ya. L ya Bu. Terakhir huruf L ya. L. Ya. L. Ya. Lumpia. Lumpia, boleh. Ya, Ibu Pariyati. Arem-arem. Tadi sudah disebutkan apa belum ya? Sudah. Sudah, berarti dicari yang lain. Gau-gau. Ya, Agu-agu. ya. Agu-agu. Apa itu? Ada Bu. Singkong Makanan dari ketan. Dari ketan. Oh, baik. Ketan Ya, sama saya baru kelapa. dengar. Oh, gitu ya. Iya. Khas ya dari sana. Ibu Musfiro. Gandos, Bu. Gandos Gandos. itu dari ketan bukan? Dari Makanan dari apa ya? Dari ya kelapa campur tepung terigu. Oh ya, terima kasih. Dan Bu Rohma. Sate. Sate, ya. Sate. Bu Betri. Bu Betri. Endok asin. Iya, dok Selalu asin maksa ya, Bu. Ya, enggak apa-apa. Dok asin. Oke, tepuk tangan untuk ibu semuanya. Enggak bisa Bu. Oke, boleh. Ternyata masih konsentrasinya penuh ini, Ge. Baik. Saya lanjutkan. Mohon izin share screen kembali.
Nah, kalau sudah, sekarang kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran pada siang hari ini, nanti ibu-ibu semuanya mampu kenali nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Nah, ini nanti panjenengan akan saya bagi menjadi 2 kelompok, okay. Masing-masing nanti masuk ke dalam breakout room. Yang ini adalah main room, yang satunya nanti masuk ke yang kelompok A1 tetap di main room ini, yang kelompok 2 masuk di breakout room. Begitu, J. Jadi nanti panjenengan berdiskusi bersama kelompoknya, dan mohon untuk Ibu PP berkenan mendampingi untuk bisa hadir karena nanti ada penilaian dari Ibu PP seperti itu, okay? Dan kesepakatan belajarnya. Nah, seperti ini. Sepakat Ibu-ibu semuanya? Sepakat, nggih? Peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lainnya mendengarkan, berpendapat setelah dipersilakan, berpartisipasi penuh, mengikuti sesi kelas dengan perasaan gembira. Ya, sepakat, Ibu-ibu? Sepakat. Alhamdulillah. Dan kita masuk pada review materi. Nah, review materi ini merupakan refleksi dari eksplorasi konsep. Ada sebuah pertanyaan, apa hasil yang Anda peroleh setelah mempelajari materi pada alur eksplorasi konsep? Di sini sudah saya siapkan link Padlet. Oke. Karena kemarin ternyata masih banyak yang belum bisa mengakses Jamboard ya, sehingga sekarang mungkin bisa mengakses semuanya ini. Mudah-mudahan sudah saya share di kolom chat. Monggo bisa langsung diakses. Jangan lupa untuk diberi nama. Oke, bisa dituliskan. Oke, alhamdulillah ini sudah banyak yang masuk. Iya, ada. Sebentar. Ya, mohon maaf ya, ini ya. Jadi apa hasil yang Anda peroleh setelah mempelajari materi pada alur eksplorasi konsep? Oke, Ibu-ibu sudah bisa mengakses? Iya, Bu Rohmah. Saya ternyata belum, Bu. Ya, kalau belum bisa ditulis di kolom chat, diberi nama. Nggih, monggo. Kemarin bisa. Nggih, karena semua aktivitasnya panjenengan akan terekam. Nggih, monggo.
Nggih, monggo diberi nama. Ya, alhamdulillah ini sudah masuk. Ada Bu Betri, kemudian Bu Ratna, Bu Sulastri, Bu Maisaroh. Bu Maisaroh masih belum ada tulisannya ini, nggih. Bu Ratna juga. Oh, sudah. Ah, ini sudah, masih mengetik berarti. Nggih. Masih diedit, Bu. Oke, nggih, Bu Musfiroh sudah. Nggih, monggo yang belum. Bu Siti Nurjana, Bu Pariyati sudah. Bu Betri sudah. Bu Ratna nggih. Ibu Sulastri. Ibu Maisaroh. Ibu Musfiroh. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7. Nggih. Untuk yang belum, oh ya di sini ada di kolom chat ya, ada Bu Rohma, Bu Laila, nggih. Baik, kalau sudah semuanya, saya ingin mendengarkan jawaban dari Ibu Maisaroh. Monggo Ibu Maisaroh bisa open mic, nggih. Bisa disampaikan apa hasil yang Anda peroleh setelah mempelajari materi pada alur eksplorasi konsep. Nggih, monggo. Iya, Bu. Saya ini ya. Jadi setelah saya mempelajari alur pemikiran ini ya di eksplorasi konsep adalah bahwa saya itu yang saya peroleh itu ternyata selama ini saya banyak yang keliru dan saya memang harus merubah cara pandang saya dalam pendidikan gitu, terutama bagaimana saya itu harus mendidik anak itu yang berpihak kepada anak dan mengingat kodrat alam serta kodrat zamannya, budi pekerti, sosial budaya yang ada di sekitar itu yang harus dimunculkan kembali. Itu yang saya peroleh dari hasil eksplorasi konsepnya, Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Maisaroh. Oke. Mungkin ada satu yang menanggapi dari yang sudah disampaikan oleh Bu Maisaroh. Saya persilahkan, monggo. Bisa raise hand. Oke, monggo Bu Siti Nurjana. Monggo. Iya. Betul sekali.
apa yang dikatakan oleh Bu Maisaroh. Saya paham karena mungkin karena sama-sama guru TK merasakan apa yang dihadapi setiap harinya, seperti itu Ibu. Jadi kadang kita untuk memberikan sesuatu kepada anak, terutama materi, itu kita kembali lagi kadang keinginan kita, bukan keinginan anak. Jadi kurang berfokus kepada anak didik. Jadi lebih ke keinginan kita. Jadi tidak memerdekakan kayak gitu. Apa yang saya pelajari di sini ternyata itu keliru. Jadi pemahaman yang memang saya harus pemikiran yang terbuka untuk menerapkan sesuatu kepada anak, bagaimana membuka penalaran anak didik biar sesuai, biar kritis, biar eksplorasinya sesuai dengan kodratnya. Seperti itu mungkin sepemaham dengan Bu Maisaroh. Okay. Apalagi juga terkait dengan sosial budaya. Kenapa kita misalnya mengangkat khususnya tema aja Bu, untuk tema jauh-jauh, katakanlah di Kebumen tidak ada bandara. Kadang karena itu sesuatu yang memang sudah ada, kita mengangkat bandara atau mungkin yang jauh dari kita lah, katakanlah seperti itu. Banyak sekali kearifan lokal yang bisa kita angkat, khususnya yang terdekat dengan sekolah kita lah. Contohnya aja misalnya kebudayaan yang makanan khas aja yang untuk Kebumen misalnya lanting, itu bisa kita angkat. Nah, itu kan merupakan sesuatu yang mungkin hal baru bagi anak kayak gitu. Itu sebenarnya sesuai dengan kodrat alamnya kita di Kebumen. Seperti itu mungkin Ibu. Terima kasih apabila kurang berkenan. Terima kasih Bu Siti Nurjana sudah menanggapi dari Bu Maisaroh tadi ya. Apa tadi nama makanannya? Lanting begitu ya? Lanting, ya betul. Oh ya, apa ya, itu lanting. Bu? Apa itu Bu Nurjana? Oh iya, lanting itu terbuat dari singkong Ibu. Oh singkong. Dan itu macam-macam sekali bentuknya. Ada yang bentuknya seperti lingkaran, ada yang seperti angka 8. Ibu kapan-kapan kalau ke Kebumen boleh deh nanti kita kasih lanting 1 karung Ibu yang isinya. Wow, Masya Allah. Iya Bu ya. Oh, Insya Allah. Insya Allah. Iya seperti itu. Terima kasih. Baik, kita beri aplaus untuk Bu Maisaroh dan Bu Nurjana. Dan selanjutnya saya tertarik ini dari Ibu Rohmah, monggo Ibu Rohmah. Terima kasih Ibu. Okay. Yang saya dapatkan setelah mempelajari eksplorasi konsep, ya tidak jauh beda dengan Bu Siti Maisaroh. Ternyata memang kita harus menuntun anak kita dengan cara merdeka belajar yang sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Pada saat sekarang ini, anak-anak sudah hidup di abad 21, kita sebagai seorang pendidik harus bisa membersamai mereka. Seperti itu, Bu. Oke. Terima kasih. Sudah cukup? Terima kasih, Bu. Cukup, Ibu. Baik, terima kasih. Oke. Mungkin ada yang ingin menanggapi dari yang disampaikan oleh Ibu Nurjana. Monggo. Oke. Bu Uji, monggo Bu Uji. Terima kasih Ibu Aini atas waktunya. Mohon maaf apabila nanti saya dalam menyampaikan banyak kekurangan dan kehilafan, dan mohon maaf ya Bu. Kita sama-sama belajar Bu Uji. Iya. Tidak apa-apa Bu Uji. Tidak apa-apa. Ini adalah forum belajar bersama, begitu kan ya. Kemarin sudah saya sampaikan. Sudah ngomong saja, tidak apa-apa. Iya. Silakan bebas ya. Kaitannya dengan pembelajaran abad 21, memang di masa yang sekarang ini IT itu sudah merebak, sudah menjamur di berbagai kalangan, dari mulai anak-anak, balita, sampai dewasa, bahkan sampai orang tua. Nah, dengan pendidikan yang tadi dikatakan merdeka belajar, bahwasanya dengan merdeka belajar, siswa itu diperbolehkan untuk mempelajari IT. Namun kita sebagai pendidik harus bisa menyaring, menetralisir mana hal-hal yang harus diutamakan dan yang tidak diperlukan.
Betul. Jadi kita bisa sebagai pendidik itu bisa menetralisir agar siswanya nanti tidak berlebihan dalam menggunakan IT tersebut. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan sedikit. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali. Betul sekali ya Bu Uji. Jadi kalau saat ini kan memang sudah eranya digital gitu ya. Cuma ya itu tadi harus kembali pada cyber wellness gitu kan. Menggunakan media sosial secara bijak. Kemudian disaring dulu sebelum sharing. Nah, seperti itu, Nggih. Terima kasih. Dan selanjutnya saya ingin mendengarkan dari Ibu Musfiroh, monggo. Nggih, Bu Musfiroh. Ya, terima kasih, Bu. Ya, monggo. Ya, menurut saya intinya yaitu pembelajaran yang memusatkan kepada anak dan memerdekakan anak serta menuntun kodrat alam dan kodrat zaman agar anak itu tidak keluar jalurnya. Jadi di situ kodrat alam kan yang sesuai dengan geografisnya, sedangkan kodrat zaman yaitu sekarang di zaman abad 21 ya kita harus menuntun anak agar anak itu tidak keluar jalurnya. Seperti misalnya di YouTube kan banyak konten yang belum pas untuk anak. Nah, tugasnya guru itu untuk menuntunnya. Begitu, Bu. Oke, terima kasih Bu Musfiroh. Mungkin ada satu yang berkenan untuk menanggapi yang disampaikan Bu Musfiroh, monggo. Bu Laila. Terima atas kesempatannya Ibu. Dari pendapat Bu Musfiroh, saya sependapat. Bu Laila, maaf panjenengan menggunakan 2 device. Sepertinya suaranya mantul. Mohon maaf, ini saya menggunakan HP karena di sini mati lampu, Ibu. Oh, nggih, boten napa-napa. Maksud saya tak pikir itu tadi menggunakan 2 device itu antara laptop dengan HP gitu loh. Suaranya kan nggih, monggo dilanjutkan. Ya. Terima kasih. Saya sependapat dengan Ibu Musfiroh karena dalam abad 21 ini kan anak-anak cenderung suka dengan gadget ya, Bu. Ya. Nah, bagi guru itu selain membatasi penggunaan gadget, mengarahkan yang positif juga menanamkan sikap, Ibu. Karena sekarang itu dari sikapnya ya seperti meniru di YouTube seperti itu, Ibu. Dari katanya kadang ke guru itu sudah menganggap seperti ke teman sendiri, menggunakan bahasa yang kurang sopan. Jadi kita guru ya punya kewajiban untuk menuntun supaya anak-anak kita tetap memiliki moral yang baik. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Seperti yang disampaikan Bu Musfiroh tadi ya, tidak keluar jalur gitu ya Bu Musfiroh ya. Maksudnya itu ya Bu Musfiroh. Terima kasih sudah ditanggapi oleh Bu Laila. Nah, saya ingin meluruskan ya ibu-ibu semuanya bahwa tadi disampaikan oleh Bu Nurjanah, kemudian Bu siapa tadi, Bu Musfiroh ya, kodrat alam. Itu tadi apa, Bu? Coba diulangi Bu Musfiroh, kodrat alam. Kodrat alam itu seperti yang anak yang berada di bagian wilayah Indonesia Barat berbeda dengan yang berada di wilayah Indonesia Timur atau Indonesia Tengah. Begitu nggih. Kemudian kalau Bu Nurjanah tadi, jenengan dari tadi kan raise hand. Monggo. Ya. Oh, belum ada suaranya. Monggo. Iya, Bu. Ya. Menanggapi dari Bu Musfiroh, pendapat juga, Bu Lela juga. Tetapi terlepas dari semua itu, di alam itu juga yang tidak kalah penting yaitu keluarga, Ibu. Keluarga sebagai apa ya namanya, lingkup yang pertama untuk anak, Ibu. Jadi keluarga juga berperan penting dalam menuntun, Ibu, untuk pembentukan budi pekerti. Jadi lepas dari alam yang geografis, juga keluarga merupakan satu tempat
yang apa ya, persemaian apa namanya ya, untuk letakkan budi pekerti yang pertama malah Ibu mungkin. Betul. Seperti itu Ibu tambahannya. Betul sekali, penanaman karakter. Terima kasih Bu Nurjana dan Bu Siti Musfiro. Jadi sudah luar biasa panjenengan memaknai dari eksplorasi konsep, Jadi kodrat alam itu sebenarnya adalah kodrat alam yang dimiliki oleh anak sejak lahir. Nah, itu bisa berupa bakat potensi yang sudah dimiliki sebagai pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa, Jadi misalkan diberikan kemampuan IQ tinggi, kemudian ada potensinya anak ini nanti bakatnya menyanyi dan lain-lain, itu adalah kodrat alam yang secara alamiah memang anak ini sudah ada sejak lahir, pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa, gitu kan, Nah, kemudian kalau dihubungkan kodrat alam itu dengan konteks lokal sosial budaya murid, ya tentu di Indonesia Barat berbeda dengan di Indonesia Timur, dengan di Indonesia Tengah, itu tentu berbeda ya dengan konteks sosial budayanya. Nah, kalau kodrat alam itu juga cenderung pada karakter. Tadi sudah disebut ya, ada yang menyebut karakter ya, atau budi pekerti, seperti itu. Iya, kalau misalkan di lingkungannya ini karakternya baik, insya Allah anak ini juga akan tumbuh menjadi baik. Jadi bawaan sejak lahir. Nah, kalau lingkungan itu ya sosiokultural tadi, karena anak sudah memiliki karakternya masing-masing, walaupun itu masih masih samar gitu kan ya. Nah, tugasnya guru ini kan menebalkan karakter yang positif, kemudian menyamarkan ataupun juga bisa menghapus dari karakter-karakter negatif yang ada pada anak. Nah, kemudian terkait dengan yang sosiokultural yang ada di lingkungan, ya kan. Nah, kita sebagai pendidik itu harus jeli, harus bisa mencermati gitu ya, mana nilai-nilai luhur budaya yang patut kita perkuat. Jadi siswa diberikan penguatan gitu ya, agar sebisa mungkin anak-anak itu dijauhkan dari kultur atau nilai-nilai yang kurang baik. Itu Terima kasih. Aplaus untuk semuanya, sangat luar biasa untuk dapatnya hari ini, Baik, mohon izin share screen, saya lanjutkan. Di potret pendidikan Indonesia. Panjenengan pasti sudah membaca ya. Nah, ini ada pendidikan zaman kolonial dan pendidikan zaman kini. Nah, persamaan dan perbedaan apa sih yang bisa panjenengan pelajari setelah membaca ataupun melihat dari video yang ada di eksplorasi konsep? Monggo bisa dituliskan di Padlet. Monggo, sudah saya share di kolom chat. Monggo bisa dituliskan, singkat saja ditulisannya enggak apa-apa, nanti baru ketika diberikan kesempatan untuk menjelaskan baru nanti bisa dijelaskan.
Ada yang masih kendala untuk membuka Padletnya? Tidak ya? Semuanya bisa mengakses? Masih saya, Bu. Bisa. Ini Bu, punya saya nggak keluar tanda plusnya. Iya, sama. Ya, betul, tidak ada tanda plusnya. Oh, Tidak ada bisa. tanda plusnya. Iya, lagi nyari kok nggak ketemu. Iya, sama, Bu. Nggak ada tanda. Iya, sama, Bu. Oh, baik. Oke, sebentar. Oke, berarti bisa dituliskan di kolom chat. Oke, di kolom chat saja semuanya. Enggak apa-apa, biar sama. Oke. Maaf Bu, izin ada telepon penting. Ya, Bu. Ya, monggo, monggo. Ya, monggo bisa dituliskan di kolom chat. Di sini yang sudah menuliskan Laila, Sulastri, Rohmah, ya. Terima kasih yang sudah menuliskan. Oke. Setiap pertanyaan yang perlu didiskusikan, semuanya wajib untuk mengisi atau menyampaikan pendapatnya. Monggo. Saya sudah di Jamwet, di apa itu harus dicat ya Bu? Oh, tidak apa-apa, kalau bisa di Padletnya enggak apa-apa. Ya. Itu tadi kan untuk yang belum di Padletnya gitu kan. Nggih. Enggak apa-apa kalau bisa menuliskan. Baik, sudah cukup ya. Saya persilahkan untuk Ibu Ratna, monggo untuk menyampaikan. Oke. Terima kasih Ibu. Ya. Persamaan pendidikan zaman kolonial dan zaman sekarang menurut saya adalah sama-sama memberikan ilmu atau mentransfer ilmu. Sedangkan perbedaannya adalah pendidikan pada zaman kolonial itu hanya untuk kaum tertentu atau golongan tertentu dengan maksud atau tujuan tertentu. Sedangkan sekarang
pendidikan itu untuk semua lapisan masyarakat dan untuk meningkatkan derajat dan martabat semua masyarakat. Seperti itu, Bu. Nggih, terima kasih Bu Ratna. Nggih. Monggo selanjutnya bisa disampaikan untuk Ibu Bu Laila. Monggo Bu Laila. Nggih, Ibu, terima kasih. Monggo. Ya, menurut saya persamaan dan dari pendidikan zaman kolonial sekarang yaitu sama-sama proses transfer ilmu, Ibu, kepada peserta didik melalui membaca, menulis, dan berhitung supaya peserta didik itu mendapatkan ilmu. Sedangkan perbedaannya zaman kolonial itu hanya diperuntuk untuk kalangan tertentu saja. Seperti contohnya ketika masalah Ibu Kartini itu hanya untuk golongan laki-laki, sedangkan anak perempuan itu tidak diperbolehkan untuk ikut pendidikan. Sedangkan sekarang seluruh warga negara Indonesia berhak mendapatkan. Nggih, terima kasih. Nggih, saya persilahkan monggo yang ingin raise hand, yang ingin menanggapi dari yang disampaikan Bu Laila, monggo. Satu yang ingin menanggapi. Nggih, Bu Petri, monggo. Nggih, Bu Petri. Saya persilahkan. Belum dibuka mic-nya. Terima kasih, Bu. Nggih. Mohon maaf. Oke, Monggo. saya sepakat sekali dengan pendapatnya Ibu Laila bahwasanya persamaan pendidikan pada zaman kolonial dengan sekarang itu betul adanya transfer ilmu. Dulu ada berhitung, membaca, menulis, sekarang pun masih ada. Kemudian sedangkan perbedaannya betul sekali kalau pada zaman kolonial itu hanya diperuntukkan untuk kalangan-kalangan tertentu seperti pejabat atau hanya beberapa orang saja yang dinilai bisa membantu dalam perdagangan mereka pada zaman kolonial. Sedangkan sekarang rakyat Indonesia itu semuanya berhak dan harus apa ya namanya ya, menikmati atau menjalani proses pendidikan ini. Jadi negara Indonesia itu sudah memberikan hak kepada warganya yang semuanya itu bisa kita nikmati sekarang dari PAUD ya, dari PAUD hingga perguruan tinggi, bahkan sampai tua, sampai kakek-kakek masih bisa melakukan pendidikan. Begitu Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Petri dan Bu Laila tadi nggih. Kita beri aplaus, semangat nggih, betul sekali. Bedanya itu tadi sudah disampaikan ya, bahwa kalau dulu itu ya hanya golongan tertentu saja nggih kan. Kalau saat ini untuk semua masyarakat Indonesia, long life education, semua mempunyai hak yang sama dalam pendidikan. Begitu nggih. Baik. Terima kasih untuk partisipasinya panjenengan. Sekarang saya lanjutkan ke berikutnya. Nah, kalau sudah, nah ini nggih. Jadi panjenengan kemarin sudah mempelajari terkait dengan kerangka pemikiran KHD. Ya, di situ sudah memuat ada dasar-dasar pendidikan. Nggih, pendidikan itu tuntunan dalam hidup, kemudian terkait dengan materi dasar jiwa anak dan kekuasaan pendidikan. Kemudian di sini ada Montessori. Nah, teori Montessori ini mementingkan pelajaran panca indera. Kemudian ada Froebel ya, bahwa panca indera ini sebagai konsentrasi pembelajarannya, tetapi di sini yang diutamakan adalah permainan. Nah, kemudian pada taman siswa ini pelajaran panca indera dan permainan akal ya kan itu tidak dipisah. Nah, itu yang disampaikan pada pidato sambutan KHD pada tanggal 7 November 1956.
Nggih, seperti itu. Ini panjenengan kemarin materinya sudah panjenengan pelajari. Kemudian ada asas pendidikan KHD, ya kan, terkait dengan pendidikan dan juga pengajaran. Nah, KHD di situ ditekankan pada pendidikan yang menuntun, bahwa KHD mengibaratkan peran pendidik itu seperti seorang petani atau tukang kebun yang sudah saya sampaikan kemarin. Di sini ada proses menuntun. Anak diberi kebebasan, namun pendidik ini sebagai pamong, ya kan? Pamong ini asah, asih, asuh, ya kan? Dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah yang mungkin itu bisa membahayakan dirinya. Jadi menuntun. Ini juga sudah kemarin sudah dibahas. Jadi untuk poin pentingnya di sini adalah budi pekerti atau watak atau karakter, ya kan, yang merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, kehendak, dan kemauan sehingga bisa menimbulkan tenaga. Di sini karakter, ya, karakter itu yang menjadi sangat utama bagi anak, di samping knowledge, kemudian juga sosial. Nah, attitude-nya ini juga menjadi sangat penting, Jadi di samping ada kognitif, ya kan, afektif, psikomotor, skill, itu juga menjadi sesuatu yang sangat penting. Tapi penguatannya di sini adalah karakter, karakternya. Nah, sekarang kita memasuki aktivitas sesi. Aktivitas sesi, bagaimanakah? Apa yang akan dilakukan? Nah, ibu-ibu semuanya nanti akan melakukan diskusi kelompok. Saya akan membagi panjenengan semuanya menjadi 2 kelompok. Masing-masing kelompok mendiskusikan tentang apa konteks kekuatan sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran KHD. Kemudian bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda, di daerah panjenengan semuanya, ya. Nah, kemudian disepakati satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah panjenengan sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah panjenengan yang dapat diterapkan di kelasnya panjenengan. Begitu, nggih. Nah, setelah ini panjenengan akan masuk ke breakout room, dan di ruangan ini adalah bor 1 atau main room, begitu ya. Kemudian yang kelompok 2 nanti masuk di bor yang kedua, ya. Jadi panjenengan nanti akan berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing, dan mohon untuk Ibu PP, Ibu pengajar praktiknya juga bergabung di kelompok sesuai CGP-nya panjenengan, begitu nggih. Saya share di kolom chat. Nah, nanti mendampingi karena juga akan memberikan penilaian, begitu, nggih. Jadi nanti monggo bisa ditentukan kesepakatannya siapa yang akan menjadi ketua, karena besok ada sesi kedua adalah sesi presentasi, di mana di situ nanti ada yang berperan sebagai presenter, ada yang berperan sebagai penjawab pertanyaan, kemudian juga ada sebagai notulen, begitu. Oke, jadi nanti monggo silahkan disepakati, dan saya nanti akan masuk ke bor 1 dan bor 2 untuk memonitor panjenengan. Nah,
Berhubungan dengan sosiokultural tadi sebagai contoh ya, kemarin sudah disampaikan oleh Bu siapa kemarin ada yang jaranan dan sebagainya. Saya menceritakan yang ada di sekolah saya contohnya, okay. Di sekolah saya itu ada kegiatan tari topeng Bapang Malang ya. Nah, dalam rangka melestarikan. Nah, di situ tentu ada nilai-nilai yang ingin diterapkan untuk anak-anak di kelasnya panjenengan itu apa, yang dikuatkan ini karakter apa, misalkan seperti itu, okay. Contohnya misalkan ada di sebuah daerah apa itu namanya, gugur gunung misalkan, di Bapak Ibu ada kan juga, kita kan wong Jawa nggih, jadi kan ada seperti itu kan, nilai karakternya apa kira-kira kalau gugur gunung? Ada yang ingin menyampaikan, monggo pendapat? Boleh raise hand? Ya, Bu Siti Nurjana, silakan. Ya, Ibu. Kalau untuk yang gugur gunung itu kan kalau semacam apa ya, mengerahkan suatu warga tertentu di suatu daerah itu untuk kerja bakti, mengerjakan sesuatu. Kalau misalnya ada bencana atau mungkin juga tidak hanya bencana saja, Ibu, untuk pembersihan lingkungan, bersih-bersih lingkungan selokan, atau mungkin setelah hujan beberapa hari ada kalau di tempat saya itu pleret, Ibu. Jadi sungai yang ada dua jalan air itu mampet, Ibu. Jadi kayak dikerahkan warganya untuk bersama-sama membersihkan sampah-sampah yang menggunung. Itu kalau di tempat saya kan sebagian ada yang gunung, Ibu. Jadi dikerahkan warganya untuk mengambil sangkrah, namanya sangkrah, sampah-sampah yang entah itu plastik, entah itu bambu, itu mampet di situ, Ibu. Mungkin seperti itu, Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Bu Nurjana. Baik, dari yang sudah diberikan contoh oleh Bu Siti Nurjana, otomatis di situ kan kita bisa tahu ya, apa sih sebetulnya. Nah, di situ ada nilai gotong royong. Berarti karakter gotong royong ini yang ingin diterapkan ke anak-anak. Nah, seperti itu, Nji. Monggo. Panjenengan bisa masuk ke breakout room, nggih. Waktunya adalah 30 menit, nggih. 30 menit untuk berdiskusi sampai menghasilkan nanti sebagai bahan untuk presentasi. Saya persilahkan, monggo bisa langsung masuk ke BOR, nggih. Yang di main room ini tetap kelompok 1. Begitu, terima kasih. Selamat berdiskusi. Ya, mohon maaf Ibu, mungkin untuk sesi ini ada ditunjuk satu Ibu, mungkin Bu Maisaro atau mungkin Bu Betri, untuk menjadi ketua kelas lah, untuk bisa nanti presentasi mewakili kita kayak gitu. Terima kasih. Terima kasih usulannya Bu Siti Nurjana. Tapi saat ini kita akan di era merdeka. Jadi panjenengan yang mempunyai kebebasan nanti siapa yang, kalau saya menunjuk nanti belum tentu kalau bersedia, tapi kalau misalkan saya bersedia, nah itu akan lebih baik, monggo. Terima kasih usulnya, bagus Bu Nurjana. Tapi kita di guru penggerak ini secara tidak langsung kita dilatih ya untuk menjadi pemimpin pembelajaran dan diberikan kemerdekaan belajar di sini. Monggo nanti disepakati di kelompoknya masing-masing. Terima kasih. Ini kita berarti saya kelompok 2 masuk ke yang BOR 2 ya Bu Ibu? Iya, itu yang di chat mungkin Bu Sulastri bisa diklik. Ya, saya coba dulu ya Bu.
Ya, bisa masuk di yang barusan saya kirim, monggo. Oke. Silahkan berdiskusi, bisa dimulai. Untuk yang kelompok 2 boleh di ruangan ini harus di-mute ya. Ini apa maksudnya harus di-unmute ya, biar tidak keluar suaranya. Ruangan bor 2 sudah saya buka. Saya persilakan masuk, monggo. Mohon maaf Bu Aini. Nggih. Kayaknya yang masuk berdua lebih baik untuk keluar dari main room, Bu. Oh, begitu. Nggih. Monggo. Monggo, enggak apa-apa keluar. Nggih. Nggih. Monggo bisa langsung dipimpin. Ya, di bor 2 sudah Mas. Ibu-ibu A1 kok diam semua? Nunggu Ibu, kayaknya itu masih ada yang di room kita. Nunggu semuanya keluar apa gimana Bu? Udah kita semua ya? Ya, 5 ya sudah ya. Sudah 5. Mungkin enggak apa-apa Bu Pariyati. Yang belum siapa? Bu Rohmah itu mungkin masuk ke berdua gitu. Bu Rohmah sama Bu Pariyati masih ada itu Bu. Iya. Saya tak izin ke belakang dulu gitu. Iya, halo Ibu Sulastri. Halo. Iya, sudah masuk. Iya, sudah betul ini saya masuk sini ya. Iya. Iya. Bu Pariyati yang di main room keluar dulu Bu Pariyati. Sama Bu Rohmah. Gabung dulu ke berdua, kemudian panjenengan yang di main room keluar. Iya. Berarti keluarnya tanda ini, tanda telepon yang merah Bu Pariyati. Oh iya, makasih. Monggo. JGPA 1 silakan. Ayo Ibu, waktunya sudah 5 menit ayo. Ya, 30 menit untuk menjawab. Oke, monggo didiskusikan. Mungkin pakai doc nggih Bu. Ada yang share screen 1, kemudian nanti pendapat teman-teman di cover dalam doc, dituliskan dalam doc sehingga besok presentasinya juga mudah seperti itu. Ini hanya tips saja nggih Bapak Ibu-ibu. Kalau dulu saya itu ketika presentasi itu tidak hanya satu orang tetapi digilir. Mungkin di elaborasi yang pertama ruang Vicon yang pertama saya yang presentasi, kemudian yang lain nanti ada penjawab pertanyaan dan ada pengatur waktu seperti itu. Jadi tidak monoton satu orang ngaten. Ya, siap. Oke. Ya, siap. Setuju.
Mungkin untuk yang menulis, apa mau di ini dulu Bu, gimana? Satu-satu sendiri Bu, nanti atau gimana? Kalau untuk mudahnya share screen di Google Doc Bu. Jadi nanti pendapat teman-teman langsung dimasukkan ke situ ataupun semuanya bisa menuliskan di situ. Oh iya. Oke. Bisa Bu Maisarah mungkin bisa share screen di Doc-nya, Google Doc-nya. Nanti biar teman-teman mengisi, panjenengan buat dulu atau yang lain. Ya Bu Mai, Bu Mai diawali untuk ininya punya Google. Tadi saya izin ke belakang jadi nggak tahu gimana Bu. Iya silahkan monggo. Untuk mempercepat kinerjanya mungkin di sini kita tayangkan itu yang Google Doc-nya. Kalau Google Doc berarti kan semua bisa menulis, bisa mencurahkan pendapat di situ, nanti dibahas seperti itu. Oh, pakai Google Doc ya Bu? Iya. Nanti kan semuanya bisa menuliskan di situ, atau salah satu bisa menuliskan dari pendapat teman-teman. Iya, seperti itu mungkin Ibu biar cepat. Ayo Bu Mai. Ya, Bu Nurjana juga bisa. Enggak. Punya kan harus buka akun Belajar ID dulu ya. Oh iya, bisa dingin ini. Bu Betri bisa tuh. Iya, biar nanti kalau sudah keluar yang untuk nulis kan jadi bisa yuk Bu. Google Doc ya. Ibu-ibu untuk masuk ke LMS panjenengan menggunakan sudah tertahu dengan akun Belajar ID kan nggih? Sudah. Saya Sudah. Terus untuk masuk kalau biasanya Meet juga Belajar ID nggih? Kadang-kadang saya enggak Bu. Tapi ini pakai. Ini lagi pakai. Sayang Bu Maisarah karena itu terekam aktivitas kita di Kemendikbud seperti itu. Oh iya iya. Iya. Judulnya mau dijudulin apa Bu dokumennya? Untuk pertanyaannya tadi sebentar. Pertanyaannya konteks kekuatan sosial-kultural ya? Iya. Betul. Iya. Apa konteks kekuatan sosial kultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran KHD? Berarti konteks sosial di daerah Kebumen. Sosial. Bu Maisarah, ya. Mau pakai Google Doc atau Google Slide Bu Maisarah? Biar besok slide-nya tinggal dibener-benerin. Oh iya ya. Kayaknya lebih enak yang slide langsung ya Bu. Langsung ya. Udah, sekarang tak ganti-ganti. Mohon maaf ya, saya ikut bicara. Iya, nggak apa-apa Bu. Ini berarti ini saja saya harusnya diam kayak gitu, tapi tadi diam semua jadi. Akhirnya lagi menunggu dikondisikan dulu. Masih malu-malu Ibu. Iya. Google Doc-nya tak tutup dulu. Ayo Bu, tunjukkan kemampuanmu Bu. Google Slide. Ini juga belajar Bu. Saya malah belum bisa Bu Maisarah. Loh, masa? Saya juga masih nanak nunu ini Bu. Saya juga belum bisa kok. Google Slide kan yang kayak PowerPoint itu ya Bu? Iya, betul. Belum muncul. Saya langsung share biar nanti ada yang ini ya. Linknya. Ya. Jangan lupa pengaturan linknya Ibu yang editor. Ya. Konteks kekuatan sosial kultural. Ya ini di chat di room kolom chat ada tuh dari Bu Aini sudah ada
pertanyaannya yang mau Oh dibahas. iya ya. Iya, betul. Saya copy aja ya. Boleh. Nah, ini soalnya saya ngetik sendiri jadi agak lama. Lama, ya. Viewer. Jadi editor ya? Iya. Anyone with link. Nggih, mohon izin, Ibu-ibu bisa memilih ketua kelompoknya dulu. Nggih, mohon izin. Ya. Nggih, boleh memilih ketua kelompoknya dulu. Nggih. Ya. Untuk memilih saya kalau nggak Bu Maisaro atau Bu Betri monggo. Halo Bu Nurjana kayak gitu. Nggak apa-apa. Nanti kan kita berbagi tempat Bu Mai, nggak apa-apa. Satu ketua. Nggak, saya ini nyatet-nyatet aja lah. Katanya suruh buat Google Slide. Nanti kan ada yang presentasi gantian, terus ada yang menjawab pertanyaan seperti yang dikatakan. Gitu ya. Enggak lah, nggak apa-apa. Siap lah. Kan Bu Nurjana belum kenal sama yang lain tuh. Bu Uji itu keren tuh Bu Uji. Oh Bu Uji silakan. Iya. Bu Uji selalu nomor 1. Selalu Ya, nomor 1. gitu. Saya kalau lagi quiz notes mesti sudah ada punya Bu Uji loh. Ya nggak apa-apa. Ayo dengan senang hati Bu Uji. Ya nggak apa-apa ya. Salah satu. Bu Uji ketuanya. Ya, Bu Uji ketuanya. Nanti yang nyatet-nyatet Bu Mesaroh nggak apa-apa. Nanti yang komen-komen nanti Bu Nur nggak apa-apa. Bu Musfiroh juga nanti bantu nggak apa-apa. Ya, oke, seperti itu Bu. Biar cepat. Ya, bismillah belajar. Ya. Ya Bu Uji, siap melaksanakan tugas, mau diberi tugas apa? Berarti kalau ketua ini tinggal itu ya, minta tolong kayak gitu ya. Iya, betul. Siap. Iya lah, Bu Uji lah. Ya, mohon bimbingannya semua lah. Oke, sip. Ini udah muncul di Google, di chat ya. Iya, monggo bisa dibuat. Nah, sekarang Bu Maisaro dibuka, kemudian share screen. Oh, saya malah. Share screen. Sebentar. Saya sudah share screen. Ini sosiokulturnya di Kebumen mau diambil apa ya Bu kira-kira? Ya, kira-kira apa yang bisa masuk semua Bu? Iya, kalau satu kabupaten biasanya mungkin ini ya yang kemarin disampaikan sama Bu Siti Musfiroh itu jaranan apa ya? Boleh. Yang jaranan apa catatan Ibu? Kuda lumping apa efek itulah ya? Iya boleh. Kuda lumping mungkin ya. Ya, kuda lumping boleh. Ya. Kuda lumping atau eblek atau mau cepetan boleh. Oh iya. Izin sebentar, ini ada tamu dari ini. Izin sebentar Ibu. Ya, tadi kan sudah memilih ketua, kemudian untuk selanjutnya yang jadi presenter siapa ya Ibu? Mohon maaf. Bu Betri. Presenter Bu Betri, iya. Gimana Ibu tugasnya? MC ya. Presenter kan mungkin ya, iya. Besok Saya menyampaikan presentasi Bu. Ya kita sama-sama belajar. Nanti saya diajari Bu, belum pernah jadi MC. Sama. Nggak apa-apa Bu. Bareng-bareng belajar bareng. Notulen sudah otomatis Bu Siti Maisaro. Ya, sip. Pakarnya IT. Wah. Ya, saya untuk ngedit Bu Maisaro percaya. Ya Bu, percayakan aja. Enggak. Saya juga masih banyak belajar nih. Ya terus belajar. Slide aja masih nih, belum. Sudah kelihatan belum? Sudah pada buka belum? Saya share di itu linknya di chat. Linknya di chat. Iya. Linknya dibuka. Itu kan sudah ada Google Slide, tinggal nanti silakan ya? Ibu ngendikan, saya nulis. Enggak, Bu Maisaro. Iya. Bisa share screen panjenengan?
Oh iya, belum tak share screen ya. Ya, teman-teman juga bisa Maaf. memantau seperti itu. Ya, sebentar. Ya. Masuk nggak, Bu? Masuk. Masuk. Masuk, Bu. Udah? Ya, Kita- sudah. Yuk, biar melihat semua, ayo. Untuk Ini yang konteks- pertama kan? kita ambil satu sepakat ya, Bu, mau ebek atau kuda lumping ya. Lebih kerennya kayaknya kuda lumping. Iya sih, nanti kita ambil sosial kulturalnya ini ya. Bisa kayaknya di semua tingkat jenjang pendidikan bisa ya? Iya, bisa dilaksanakan dari PAUD sampai mungkin untuk jenjang SMA-nya bisa juga. Bisa. Ini memang buat nanti pagelaran. nanti itu ya harus diaplikasikan di sekolah gitu. Ya, paling tidak Ibu bisa. Ya, nanti itu bisa kan- untuk apa? Di kegiatan praktek mengajar nanti pas disurvei sama Bu kita ya. Nanti anaknya kuda lumping ya. Kemudian kalau kuda lumping itu karakter yang mau diangkat apa? Karakternya itu ya tentang komitmen. Saya nggak begitu paham tentang kuda lumping sih, Bu, sebetulnya. Nggak pernah nonton juga. Iya, takut. Takut, Bu. Bu Mei, bukannya di Seruang kan di Pandansari itu kan gudangnya kuda lumping sama Tangerang. Kan saya bukan asli Seruang, Bu, jadinya saya mah jarang. Saya di Seruang itu buat tempat tidur doang. Gitu ya. Saya lebih lama di Kebumennya, di Kecamatan Kebumennya. Iya. Iya, Kalau jadinya kebetulan kalau saya dekat sih dengan daerah yang khusus sering diundang untuk pertunjukan daerah Pandansari sama Tangerang. Untuk gitu ya. personil, iya. Ya, saya taunya kuda lumping itu kayak pertunjukan gitu ya. Tapi filosofinya itu apa sih kalau kuda lumping kayak gitu? Yang kita Mungkin- saksikan kan biasanya itu kan ada gerakan-gerakan apa namanya ya? Gerakan-gerakan orang menari yang diiringi oleh gamelan. Ya, kan? mungkin itu. Kalau secara kegiatan mungkin bisa kita ambil ya untuk Ya. materi pembelajaran. Tapi kayak tadi yang disampaikan tadi, Filosofinya. apa ya, nilai budaya yang kita ambil apanya? Kebersamaannya, gotong royong, atau lebih Iya, ke jelas. nilai ininya apa kayak gitu? Jelas ada Bu, gotong royong. Di situ kan ada kerjasama antara apa namanya penabuh musiknya dengan apa namanya yang pelaku ebliknya itu loh Bu. Ya kan, terus gerakannya iramanya juga kekompakan ada Bu. Jadi tidak sembarang gerakan. Jadi gerakannya tertata juga Ibu. Kalau yang saya lihat yang sudah seperti itu. Oke. Ya, berarti ini bagaimana teman-teman? Bagaimana, mau yang diangkat ini atau mau yang lain, ada pendapat lain? Mungkin ada pandangan lain. Monggo. Begini Ibu, kalau misalkan hanya mau mengangkat kebersamaan aja, itu mungkin tidak hanya eblek saja bisa, yang lain pun banyak gitu. Misal kalau kebersamaan itu kan kalau yang di eblek ini kan menarinya, kemudian keserasian dengan musik dan seterusnya. Iya. Nah, kalau hanya kebersamaan aja, hadroh pun juga kebersamaan, mungkin itu. Oke, apa namanya ya? Mungkin bukan, maksudnya saya bukan nggak sepakat dengan eblek, cuma mau menyampaikan pendapat aja. Mungkin ada pandangan lain begitu, Bu. Iya. Nih, kalau misalkan kita ambil hadroh, misal kebersamaan iya, kemudian dari Spiritualnya ada ya, Bu? Spiritualnya ada, iya. Kemudian juga mungkin dari segi apa namanya ya, kesantunan ada gitu. Itu sih kalau menurut saya. Iya.
Dan itu mungkin apa ya? Lebih anak-anak itu belajarnya lebih, kalau misalkan ini mau dipraktekkan di kelas, anak-anak mungkin lebih memungkinkan untuk, ya mohon maaf, kalau saya itu kan melihatnya anak SMA sih Bu, nggih. Mohon maaf, jadi saya kalau anak TK mungkin beda lagi, yang saya sampaikan anak SMA. Kalau untuk main eblek itu mungkin mereka agak apa ya namanya ya, isin apa ya, malu. Iya, malu gitu, malu, dan karena mungkin ada hubungannya dengan kalau nanti main jaranan mendem dan seterusnya itu saja Bu. Oke, monggo yang mau pendapat lain. Gimana ini Bu? Kalau ambil ke yang mana? Kalau untuk sosial kultural di daerah kita, hadroh memang khas kita ya Ibu ya, termasuk ini ya? Iya, termasuk juga. Termasuk juga yang khas Kebumen ya Ibu ya? Konteks sosial kultural. Mungkin ada yang lain Bu Musfiroh. Untuk yang daerah pesisir, mungkin ada semacam apa ya, budaya atau apa yang bisa diangkat? Oh, paling itu suran. Oh, Ya, suran. Suran, ya, monggo. Ya itu. Suran, kayak yang di Banyumudal itu loh Bu Maisaro, mbok jenengan ke Bumen. Ya, kalau suran saya hafal, kalau suran saya paham. Ya, makanya tadi kalau kuda lumping saya nggak begitu paham ya. Tapi kalau suran saya paham. Karena kan di sana ada kayak gitu. Suran, bongkohan. Nah, kita mau ngambil yang mana gitu? Nah, itu mungkin biar kita angkat enggak apa-apa Bu. Itu kan nilai apa ya? Agamisnya ada. Terus apa namanya? Kebersamaannya ada di situ. Ya kan? Nilai berbaginya juga ada Ibu. Kalau yang di apa namanya Bu Mesaro tadi, apa bongkohan apa tadi ya, Bongkohan. Itu kalau bongkohan itu kayak kalau acara Maulid Nabi, tapi nggak tahu di tempat lain ada atau enggak gitu ya, nanti ada bareng-bareng kayak gitu. Nah itu nanti ada berbaginya, ada ini kayak gitu. Itu ya kalau di tempat saya itu namanya entak-entik, anak-anak kecil. Iya, sama bongkohan atau entak-entik. Ya, monggo, nggak apa-apa Bu, itu diangkat juga kayaknya simpel untuk ke anak-anak, ke pembelajaran, misalnya ada yang belum kenal sama sekali, karena kan mungkin tidak semua dari Kebumen kota dalam arti yang ada apa macam seperti itu. Ya, monggo Ibu gimana? Ya mungkin yang di tempat ini aja kita berlima, yang sama semua budayanya apa kayak gitu yang kita ambil mungkin. Kalau di tempat saya itu bongkohan entak-entik sampai sekarang saat ini masih berjalan. Masih ada juga. Jam 3 pagi sebelum subuh. Iya Bu. Kalau tempat saya pagi Bu. Kalau tempat saya pagi. Ya. Iya setelah subuh lah. Jam yang bongkohan itu tadi seperti apa ya Mbok? Barangkali di tempat saya itu namanya lain Bu. Namanya lain ya. Yang mungkin namanya lain. Iya, kalau pas Maulid Nabi kan, pas Maulid Nabi. Pas Maulid Nabi, iya. Nah, kalau nama saya Kupatan. Kalau di tempat saya namanya Kupatan. Namanya beda-beda ya. Iya, tapi intinya sama seperti memperingati Maulid Nabinya dengan Kupatan tempat saya. Di musola tempatnya. Iya, biasanya di yang terkenal di Kebumen itu ada iya kan? Di Kebumen itu ada pasar Senggol, di Selang. Oh iya. Nah, iya kan? Nah, iya. Itu kan untuk memperingati itu tadi. Suran juga. Bukan suran tapi mulut. Oh, Maulid Nabi. Oh iya. Oh iya, Maulid Nabi. Berarti ini ada 3 Ibu, Bu Maisaro. Ada suran, tradisi suran tadi yang entik-entik, mauludan itu loh yang ada kalau teman-teman Kupatan. Terus tadi yang pasar Senggol itu itu juga mauludan sama. Di bulan Maulid juga ya? Iya, sama. Kalau yang di Banyumudal, Bu Mai, yang banyak sekali tumpang-tumpang itu bulan apa, Bu Mai sekarang? Suran. Suran. Jumat Kliwon. Oh iya, itu gimana? Mau diangkat yang mana coba? Monggo saya manut aja.
yang kira-kira bisa diangkat itu memang kebudayaan termasuk yang di Kebumen khas kan seperti itu. Bisa diterapkan juga di anak-anak nanti. Nilai-nilainya kan sebenarnya kalau seperti itu banyak sekali yang masukkan nilai-nilai yang masuk. Ada gotong royong juga. Hampir habis. Kita fokus ke pertanyaan-pertanyaan aja ya dulu ya. Iya. Konteks kekuatan sosiokultural di daerah kita yang sejalan kita sebutkan apa gimana? Iya, apa? Satu disebutkan. Mau ngambil apa, Bu? Mau yang untuk anak-anak yang tadi entik-entik atau apa? Monggo gimana? Saya ikut saja. Iya. Mau nggak apa-apa diangkat salah satu, toh itu bisa diterapkan kayak gitu dan itu ada nggak apa-apa Bu Mei. Kalau pertanyaan nomor 1 itu bukannya belum kita sepakati ya, yang nomor 3 mungkin yang disepakati. Gimana? Iya, kita fokus ke pertanyaan nomor 1 dulu kayak gitu. Oh ya. Kelihatan nggak sih share screen-nya? Kultural di daerah Anda. Ya, konteks kultural sosial di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran KHD. Dengan kearifan lokal mungkin menghargai alam sekitar apa ya? Sosiokultural. Apa kira-kira Bu? Itu kalau di bahasa Jawa itu ada pelajaran, ada bacaan suran, Bu. Ada bacaan suran. Bacaan suran yang gimana, Bu? Jadi bahasa Jawa seperti kayak tadi suran iya, di bahasa Jawa gitu ya. Ya, jadi judulnya tentang suran dan nanti isinya kan dilaksanakan kapan, terus untuk apa, kayak gitu. Kan itu juga ada di daerah kita. Itu juga ada di pelajaran gitu. Oh iya. Oh, termasuk apa namanya itu ya? Kayak tradisi apa ya, Bu? Iya kan, itu tradisi mengembangkan, ya mengembangkan, memberdayakan sama saja mungkin. Tradisi suran, berarti kearifan lokal budaya yang kita angkat itu ya, berarti mau yang tradisi suran ya? Gimana bisa, Ibu? Bisa. Iya, bisa. Itu di pelajaran juga ada. Bisa masuk Ibu, kearifan lokalnya yang kita angkat tradisi suran, nanti untuk konteksnya nanti ada pelaksanaannya kapan, waktunya, terus siapa saja yang terlibat. Mungkin seperti itu. Iya. Iya. Boleh Bu, saya sepakat. Ya, monggo. Bu Mei, silakan dicatat. Gimana sebentar. Saya kok keluar. Ulangi. Konteks kekuatan sosiokultural daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran apa aja? Tradisi suran. Tradisi suran. Terus? Lebih dari satu apa bagaimana ini teman-teman? Mungkin satu saja Mbak Bu. Satu saja. Oh, iya. Fokus satu ya. Ya, oke. Fokus 1 dan nanti mungkin fokus karakternya bisa lebih dari 1. Lebih dari 1, iya. Aku sih penasaran. Sebentar, kan saya ada